Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Verona, absen 35, kelas 12 MIPA 5. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara pada masa pergerakan nasional. Seperti yang kita semua ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak luput dari peran para pemuda. Peran para pemuda bermula saat Kongres Pemuda kedua menyepakati Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Dan sebagaimana yang diketahui, isi dari teks Sumpah Pemuda adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dari teks Sumpah Pemuda ini kita harus belajar betapa besar peranan pemuda pada masa pra-kemerdekaan Indonesia. Setiap kalimat pada teks Sumpah Pemuda dimaknai sebagai gerakan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Nggak cuma sampai situ, setelah dicetuskannya Sumpah Pemuda, gelora para generasi muda dari seluruh pelosok negeri pun semakin bergemuruh. Sejarah mengungkapkan, setelah Sumpah Pemuda, banyak pemuda yang bergabung membentuk organisasi kemerdekaan di berbagai daerah di Indonesia. Peristiwa tersebut melahirkan organisasi pemuda Indonesia yang lahir setelah Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, beberapa di antara organisasi pemuda tersebut bahkan melakukan pergerakan melawan penjajahan. Peristiwa ini ditandai dari bergabungnya organisasi-organisasi pemuda di berbagai daerah. Di antaranya Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera yang sepakat untuk bergabung dalam gerakan bernama Indonesia Muda yang dibentuk di Solo pada 21 Desember 1930 silam. Kala itu banyak tokoh Sumpah Pemuda diantaranya tokoh Radio Republik Indonesia Abdul Rahman Soleh, Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Bastari, sastrawan dan pahlawan Indonesia Muhammad Yamin, pencipta lagu anak-anak terkenal Sarijah Niung, pendiri majalah Pujangga Baru Armin Pane, dan masih banyak lagi. Indonesia Muda sendiri dipimpin oleh berbagai tokoh pemuda seperti Magdalena Sukanto, Moko Ginta, Nyonya Artina Syamsuddin, Nyonya Burdah, Yusupadi, Jo Tambunan, dan M. Tumbel. Setelah itu, pada periode tahun 1930 sampai 1940, beberapa organisasi baru pun terbentuk. Beberapa di antaranya memilih bergabung atas dasar ideologi, agama, dan daerah yang sama, seperti Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia atau PERPRI, Jong Islami Tenbon, dan Pemuda Muslimah Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.